Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang malam ini sedang online ya, atau mungkin yang menonton ulang video ini, malam ini saya mau membuat pewangi setrika ya. Nah, jadi pewangi setrika itu memang sudah beberapa tahun sangat tren ya teman-teman, karena orang ingin ketika bepergian itu tercium bau harum dari tubuhnya ya. Nah, sekarang jarang orang menggunakan parfum ya yang mereka gunakan di badan. Mereka lebih suka menggunakannya pada pakaian ya, karena aromanya itu bisa lebih menyebar. Nah, apa bedanya dengan parfum yang kita pakai? Nah, kalau kita pakai parfum untuk kita pakai di kulit ya, kita pakai di kulit. Ini bisa di tempat kecil aja. Nah, apa bedanya parfum yang kita pakai di badan dengan parfum yang kita pakai di pakaian? Nah, kalau untuk parfum yang menyentuh kulit ya, maka yang digunakan haruslah alkohol ya. Jadi alkohol itu boleh menyentuh kulit kita kalau kita menggunakan parfum. Nah, parfum yang menggunakan pelarut itu terbagi 4 ya. Jadi ada eau de parfum, itu adalah bibit parfumnya, kemudian eau de toilette ya, jadi itu perbandingan 1:1 pelarut dan bibit parfum. Kemudian ada eau de cologne. Kalau eau de cologne itu parfumnya hanya 25%, sementara pelarutnya itu 75% ya. Jadi kalau teman-teman beli parfum, teman-teman bisa baca di kemasannya apakah dia eau de toilette, ataukah dia eau de parfum, ataukah dia eau de cologne, atau yang paling ringan itu adalah squeeze spray ya. Nah, biasanya kita temukan di toko-toko atau di supermarket biasanya biasanya yang digunakan itu adalah eau de cologne ya. Nah, jadi kalau untuk pewangi setrika kita bisa gunakan metanol. Tetapi metanol ini ya tidak boleh menyentuh kulit ya. Jadi metanol ini biasanya digunakan untuk pewangi ruangan ya. Pewangi ruangan, dan kita pakai untuk juga pewangi laundry. Tapi sebetulnya dari sisi kesehatan, teman-teman, metanol itu bahan-bahan kimia itu tidak aman kalau kita pakai. Tapi karena tuntutan tren ya, maka orang menggunakan pewangi setrika ya, kemudian berbagai macam bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan kimia. Sebetulnya itu tidak sehat ya, tetapi banyak orang yang membutuhkan sehingga disediakan bahan-bahannya ya, karena kalau digunakan dalam jangka waktu panjang, kita pakai terus ya, itu kurang baik untuk kesehatan. Nah, ini saya sudah siapkan gelas ukurnya. Saya mau buat 500 ml. Kita siapkan dulu metanol. Nah, metanol itu ada yang sintetis, ada juga yang dari tebu ya, teman-teman. Biasanya itu dinamakan biasanya tetes tebu ya. Nah, ini saya tuangkan metanolnya dulu. Ratus ml.
Dan hati-hati teman-teman kalau meletakkan bahan-bahan kimia di rumah karena berbahaya sekali, apalagi ditaruh di dalam botol minuman ya, hati-hati karena biasanya anak-anak kan tidak tahu ya, dikiranya itu minuman. Jadi teman-teman harus betul-betul berhati-hati. Nah, kemudian kita berikan parfum, saya pakai parfum Snappy ya kalau untuk setrika. Dan metanol ini sifat penguapannya tinggi ya teman-teman, jadi kita harus masukkan ke dalam kemasan. Nah, saya gunakan parfumnya. Nah, parfum ini dia larut dalam metanol, jadi kita aduk aja. Nah, ini disesuaikan dengan selera. Kalau teman-teman inginnya wangi banget ya, teman-teman bisa tuangkan parfumnya lebih banyak. Kita aduk, dia larut dalam air. Nah, karena sifatnya penguapannya tinggi ya teman-teman, jadi ini kita pakai setelah pakaian itu sudah disetrika ya, jadi kita tinggal semprotkan, dia tidak akan menempel pada pakaian ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin dijual lagi ya supaya aromanya itu awet ya, kita bisa gunakan propilen glikol. Kita gunakan beberapa tetes saja untuk 1 liter larutan. Nah, jadi kita gunakan sedikit saja. Kita aduk. Nah, ini sudah langsung bisa kita kemas. Saya akan tuangkan ke dalam botol. Sudah jadi ya teman-teman, tinggal kita pakai. Nah, kita bisa tuangkan ke dalam botol kemasan, kemudian ditutup rapat ya. Nah, sudah jadi pewangi setrikanya, teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Biasanya kalau kita beli lumayan mahal ya teman-teman dibandingkan kita buat sendiri. Tapi pesan saya teman-teman, kalau punya bahan-bahan kimia seperti ini, sebaiknya teman-teman punya tempat khusus, ruangan khusus yang tertutup yang tidak boleh anak-anak masuk ya, supaya kita menjaga keamanan ya dan juga kesehatan anak-anak, karena aroma dari bahan-bahan kimia ini juga berbahaya ya teman-teman. Walaupun wangi, tapi kalau begitu menyengat, nah itu berbahaya. Jadi saya punya ruangan sendiri yang tertutup yang tidak boleh anak-anak masuk ya, karena aroma bahan kimia itu mudah sekali menguap ya. Oke teman-teman, itu sharing saya malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.